Fardin, apa Ya, kabar Prof? kabar baik. Zafira gimana kabar? Alhamdulillah baik juga nih Baik ya. Prof. Jadi kali ini kan kita akan ngobrol-ngobrol tentang susu nih Prof. Ya. Nah, tapi dikaitkan dengan agama. Nah, seperti yang kita tahu Hmm. kan kalau agama itu kan jadi salah satu acuan ya Prof untuk kita Hmm. berperilaku sehari-hari. Nah, Bagi orang yang beragama ya. iya. Terus saya penasaran nih Prof, sebenarnya ada nggak sih Prof anjuran untuk minum susu di dalam agama Prof? Ya, kalau kita lihat dari agama-agama samawi yang turun dari langit ya, katakanlah misalnya Islam, Kristen, itu di dalam kitab sucinya ada menyebutkan tentang susu ya. Jadi bahkan juga ada yang membicarakan tentang susu sapi, ada susu domba gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi agama Hindu ya, wah itu eh, benar-benar bagian dari suatu Ayurvedic sistem pengobatan Ayurveda ya, Ayurvedic ya. Bagi agama Hindu misalnya disebutkan juga tentang pentingnya ya susu segar, kemudian yogurt ya, yogurt kan udah diolah ya, kemudian diolah lagi apa ghee ya, yang mirip seperti tahu dihancurin gitu ya. Paling tidak dari tiga agama ini saya lihat itu pernah baca juga ada jelas ya. Apalagi nanti kalau kita lihat di dalam agama Islam beberapa firman Tuhan itu secara eksplisit jelas menyebutkannya. Nah, tadi kan Prof Fardin juga sempat menyinggung nih ada disebutkan dalam ajaran agama Islam. Nah, bagaimana sih Prof anjuran untuk minum susu dan bagaimana manfaatnya dari minum susu itu di dalam agama Islam? Ya, ada tercantum dalam surat An-Nahl, ada tercantum dalam surat Al-Mu'minun, ada tercantum dalam surat Al-Baqarah. Cukup Baqarah banyak ini juga artinya ya. sapi ya. Jadi kalau kita lihat dari siklus hidup, jadi pertama memang di Al-Baqarah itu disebutkan, Al-Baqarah ayat 233 ya, nanti pemirsa bisa cek ya. Kalau salah ayatnya diluruskan saja. Intinya para ibu susukanlah bayinya sampai usia 2 tahun. Itu susu dalam arti air susu ibu ya. Ya. Jadi jelas ya dalam kitab suci agama Islam pemberian ASI tadi sampai 2 tahun. Ya. Bahwa dikaitkan dengan secara keilmuan bahwa kalau ASI saja tuh nggak memadai sampai 2 tahun. Yang memadai itu dari ratusan kajian yang udah direview oleh Lembaga Kesehatan Dunia WHO itu sampai 6 bulan. Dulunya kan 4 bulan ya cukup. Ternyata sampai 6 bulan cukup. Nah setelah 6 bulan lanjutkan pemberian ASI disertai dengan MPASI. Jadi apa yang dianjurkan Kementerian Kesehatan itu sebenarnya basis di dalam Al-Qur'annya juga ada gitu ya. Dalam buat yang beragama Islam ya. Jadi menarik juga ya Prof, ternyata dari anjuran pemerintah udah ada di ya itu ASI ketika baru lahir ya. Kemudian juga di An-Nahl juga disebutkan ya bahwa secara sederhana aja nih ya dalam bahasa Indonesianya bahwa di dalam binatang itu banyak manfaat atau faedahnya. Ya, salah satunya disebutkan sana faedahnya ada susu dari perutnya, ada cairan dalam perutnya sapi yang itu dimaknai adalah susu dalam terjemahannya yang mudah untuk dicerna. Ya, jadi bahwa binatang itu banyak manfaat, jelas kan? Orang zaman dulu kuda diperlukan ya untuk di gunung-gunung ya. Orang berperang pakai kuda, bahkan juga onta jadi sarana transportasi. Bahkan apalagi kulitnya juga dipakai. Macam-macam ya untuk berpakaian kan ya. Begitu juga. Nah saya jadi ingat di dalam salah satu di dalam Injil agama Kristen juga disebutkan bahwa bayangan daerah yang makmur itu yang banyak berlimpah susu dan madunya gitu ya. Jadi susu dan madu kelihatannya zaman itu jadi seperti indikasi majunya suatu bangsa gitu ya. Jadi semakin banyak susu madunya makin makmur gitu. Iya, dibilang melimpah gitu ya, yang itu indikator bahwa yang lain-lain barangkali baik gitu ya. Nah,
Ya, tapi saya maaf karena saya nggak mendalami ini ya, teman-teman sejawat saya Kristiani mungkin bisa melihat lebih dalam itu dari apa yang saya baca. Jadi kalau hilaf ya mohon maaf. Nah, tadi Jadi kan artinya tuh ada landasannya. Nah, tadi kembali bahwa susu sapi pun ada disebutkan di dalam Al-Quran ya, khusus tentang sapi. Tapi binatang, susu binatang juga disebutkan ya, artinya susu kambing, susu onta, susu kerbau, berarti kan bagian dari susu dari binatang ya. Nah, tadi kan Prof Adin juga sempat menyinggung tentang ASI ya, Prof. Hmm. Nah, bagaimana sih Prof posisi dari pemberian ASI ini pada bayi sampai usia 6 bulan gitu, Prof? Ya, jadi kalau sampai usia 6 bulan itu sebenarnya sudah kan manusia disuruh berpikir juga ya oleh ajaran agama masing-masing ya. Jadi ternyata kalau hanya susu 2 tahun itu kan tidak memadai, dan memang di dalam kitab suci tidak menyatakan hanya susu saja. Cuman sampai Para ibu 2 berikanlah tahun. susu. Berarti ada kemungkinan yang lain kan berarti kan dari itu. Dan memang dalam arti kajian-kajian gizi yang terakhir ya cukup sampai hanya 6 bulan bisa memenuhi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembangnya kan yang normal. Setelah itu perlu ditambah dengan makanan minuman yang lain. Nah, itulah yang kita sebut dalam dunia kesehatan complementary food ya, makanan pendamping ASI atau disingkat MPASI setelah usia 6 bulan. Jadi buat teman-teman yang memang memahami dan ingin menerapkan ajaran Islam buat umat Islam, tentunya memberi para ibu nih yang dipanggil, artinya bahwa lingkungannya tentunya juga akan menciptakan situasi demikian harusnya supaya memberikan ASI sampai usia 2 tahun secara sains ya, sains kesehatan termasuk gizi dalam itu sampai 6 bulan ASI saja, silakan dilanjutkan sampai 6 bulan sampai 2 tahun dengan makan lainnya. Nah, tapi Prof, saya pernah mendengar Prof ada pendapat bahwa makan susu dari sapi itu hanya untuk sapi, terus susu kerbau hanya untuk kerbau. Nah, itu bagaimana pendapat Prof? Ya, itu pendapat yang ekstrim yang tidak ada pijakan dua hal ya. Tidak ada pijakan religiusnya, tidak ada pijakan ilmiahnya ya. Begitu ya, karena kan seperti tadi di agama Islam, Tuhan menyatakan ada faedahnya. Bahkan di beberapa kalau hadis atau sunnah dari ajaran Islam, sunnah Rasulullah SAW, itu dikatakan bahwa susu itu adalah obat ya. Di makna obat bisa macam-macam itu ya. Dan lemaknya, susu dan lemaknya adalah obat gitu ya. Jadi artinya itu harusnya menjadi rangsangan berpikir manusia ya. Apa betul dan ada apa gitu ya. Dan memang ada jenis lemaknya yang khusus gitu ya. Jadi bukti-bukti ilmiah ya memang membuktikan ya, sampai meta analisis sekarang ya. Dulu orang kira susu itu meningkatkan risiko diabetes, ternyata enggak. Dulu orang kira susu itu meningkatkan risiko stroke, itu ternyata tidak gitu ya. Dulu orang juga menyatakan susu itu meningkatkan risiko kegemukan, itu ternyata enggak gitu ya. Jadi anggapan itu tidak selalu benar ya. Mari kita lihat satu, landasan religi, karena itu yang dipercaya oleh umatnya gitu ya. Kemudian kedua ya landasan secara sains gitu kan, secara iptek gizi lah kalau kita bicara tentang bagaimana manfaat dan kandungan gizi yang ada di dalam susu. Jadi ternyata emang lebih banyak manfaatnya juga ya Prof mengonsumsi susu itu. Ya, bahwa ada orang tertentu karena ulah tubuhnya nggak cukup enzim tertentu, misalnya laktase ya. Enzim ini enzim yang merubah sejenis karbohidrat laktosa untuk bisa digunakan tubuh. Nah, karena enzimnya kekurangan enzim ini atau defisit, maka jenis karbohidrat laktosa tadi tidak bisa dicerna dengan baik, sehingga jadi seperti orang sakit perut, kembung, bahkan seperti gejala awal diare gitu ya, mudah
encer ke belakang gitu. Jadi itu kan karena tadi ada orang-orang tertentu yang produksi enzim laktasenya tadi sedikit atau nggak dipicu memang, karena dalam arti beberapa penelitian kalau itu dibiasakan enzim laktase tadi terproduksi gitu. Oh, bisa dibiasakan gitu Bisa ya, Prof? dirangsang ya untuk dia berproduksi kalau kita mengkonsumsi laktosa, sejenis karbohidrat tadi yang memerlukan enzim tadi. Bisa juga alergi. Alergi kan juga karena sistem imunnya ya ada kelainan, nggak cocok. Jadi Tuhan menciptakan makanan itu memang nggak selalu cocok buat semua orang kan ya. Ada udang, orang makan udang kok bisulan, itu ciptaan Tuhan juga kan udang. Iya, Tapi kok ada orang yang bisulan makan udang. Kok ada binti merah habis makan terasi ya. Kok habis makan telur juga ada yang bisulan, iya, ada yang bengkak dan gatal-gatal. sebagainya. Itu kan ciptaan Tuhan juga ya. Tapi memang ada keunikan-keunikan tertentu untuk orang tertentu yang kondisi tubuhnya memang nggak seperfect umumnya orang. Nah, kan begitu. Nah, terus tadi kan udah, kalau misalnya untuk susu sapi itu udah nggak benar ya, Prof? Maksudnya bukti ilmiahnya nggak menjurus ke sana. Nah, terus ada juga nih, Prof, pendapat yang kalau tadi itu ya, yang susu sapi untuk anak sapi. Iya, susu sapi. Yang nggak jelas dasar ilmiahnya dan juga dasar religinya nggak kuat ya, kalau at least pada religi yang saya yakini ya. Karena itu dianjurkan kok di dalam religi yang saya yakini. Nah, Prof, tadi kan udah disebutkan kalau misalnya pendapat bahwa susu sapi hanya untuk sapi, bahwa susu kerbau untuk kerbau itu kan ternyata nggak kuat ya, Prof. Dari apa disanggah gitu. Secara sains dan religius ya. Nah, kemudian ada juga nih, Prof, pendapat bahwa sebenarnya ibu hamil itu tuh malah nggak boleh minum susu, Prof, karena bisa membuat bayinya jadi gemuk, terus juga ibunya nanti jadi sulit saat melahirkan. Nah, kalau itu gimana, Prof? Ya, dengan bukti-bukti terakhir sih nggak benar juga ya. Jadi sebenarnya ibu hamil kalau mampu mempersiapkan kehamilannya dengan baik ya, dari 3 bulan sebelum kehamilan, bisa jadi kebutuhan gizinya tidak terlalu perlu dipicu ya. Tapi masalahnya kan seperempat itu berapa ya? Sekitar 20-25% ibu hamil Indonesia itu kurang energi kronik ya. Berarti dia ada kekurangan asupan energi, bahkan protein juga. Kemudian hampir separuh wanita hamil juga di Indonesia mengalami defisiensi gizi mikro, khususnya lagi yang terkait dengan anemi ya. Vitamin D defisiensi, kalsium defisiensi, zinc defisiensi. Kalau zat besi memang tidak terlalu diharapkan dari susu segar. Karena itu pada ibu hamil itu ditambahkan zat besi sehingga cocok untuk ibu hamil ketika susu formula ibu hamil ya, bukan formula bayi. Untuk formula ibu hamil memang didesain, ada standarnya oleh Badan Standar Nasional dan Badan POM menggunakan itu. Yang memang ditetapkan melalui prosedur pakar, reviewer dan regulasi di Badan POM ya. Jadi nggak benar sih ya. Ya, artinya dalam konteks keindonesiaan di mana sebagian besar ketika kehamilan itu ibu hamil tadi kekurangan gizi termasuk defisiensi dianjurkan gizi mikro. Minum susu ya, Prof? Ya, dalam arti tadi kalau kita kaitkan dengan gizi seimbang itu ada tabel anjuran di sana ya. Ibu hamil tadi dianjurkan 1 gelas minum susu di samping makanan lain. Tapi lagi-lagi konteks gizi seimbang isi piringku tetap dilakukan, bahwa untuk meminimalkan potensi-potensi kekurangan vitamin mineral zat gizi yang lain. Bahkan kalau minum susu tidak hanya vitamin mineral kan, situ kan juga ada totalitas lemak, karbohidrat itu kan menjadi energi ya, ada protein juga di dalam. Jadi menurut saya mirip ya, kalau kita bicara madu itu banyak zat gizi di dalamnya. Kita bicara susu juga banyak zat gizi di dalamnya ya, hanya zat besi tadi yang dia kurang di dalam kan. Tapi kalau misalnya tadi kan Prof sudah nyebutin susu formula ya, Prof, dianjurkan. Kalau Ini misalnya formula ibu hamil lah, susu hati-hati. Formula Ya. ibu hamil. Nah, kalau susu biasa yang biasa diformulasikan untuk ibu hamil ya, bukan susu formula. Ya. Kalau misalnya minum susu yang biasa gitu, Prof, kayak susu full cream gitu yang di pasaran gitu, nggak apa-apa. Iya, bisa saja, tapi
tidak cukup zat besinya. Kecuali kan kalau di Indonesia kan ibu-ibu hamil sudah dapat program tablet tambah darah ya untuk mengatasi kekurangan vitamin B9 atau asam folat dan zat besinya. Jadi artinya menyertai itu tentunya udah teratasi masalah defisiensi zat besi, nggak masalah. Artinya tetap saja sekitar 10-20% ya zat-zat gizi yang minimum tadi terpenuhi, tapi buat zat-zat gizi yang tadi banyak dalam susu itu bisa sampai 30/3 terpenuhi dari kebutuhan harian. Oh, jadi gitu. Ternyata banyak pendapat yang sebenarnya kurang tepat gitu ya, Prof, yang beredar. Mungkin Prof Fardin ingin. Tapi lagi-lagi tadi ya, ini kan buat orang yang memang tidak bermasalah. Sebagian kecil orang kan bermasalah. Oh, ya. Ada yang punya alergi gitu ya, Prof? Iya, entah itu alergi, entah itu intoleransi ya. Jadi pilihlah makanan yang memang cocok buat dia gitu kan. Apa gunanya memaksakan diri kalau cocok, bermasalah, nggak cocok gitu. Sama aja kalau ibu hamil nggak cocok makan nasi, kenapa harus makan nasi? Masih ada yang cocok barangkali yang lain kan. Jagung, singkong, sagu dan lain sebagainya. Nah, begitu juga. Jadi susu ini salah satu alternatif yang secara religius sebenarnya dia dianjurkan, paling nggak pada religius yang saya yakini tadi. Kemudian ada landasan ilmiahnya untuk itu. Nah, baik, terima kasih banyak ya Prof atas diskusinya kali ini. Nah, jadi ternyata memang minum susu itu dianjurkan oleh agama dan terus juga banyak juga ternyata pendapat-pendapat yang sebenarnya kurang tepat gitu ya Prof yang beredar di masyarakat. Nah, terima kasih banyak juga untuk sahabat sehat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video ini podcast selanjutnya. Sampai jumpa.